Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata waz zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah iyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Fadhal. Kita akan lanjutkan dars kita dari profesional pendidik Islam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bekal utama pendidik Islam dan guru profesional itu seperti apa. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang memahami tugas dan tanggung jawab, yang mana dalam hal ini muallif hafizahullah membagi dua terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang pengajar, guru yang profesional itu seperti apa. Yang pertama adalah tugas secara am, secara umum. Dan yang kedua tugas secara khusus, ya, tugas secara umum yang pertama, dan yang kedua adalah tugas seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru secara khusus. Yang pertama adalah tugas seorang guru, seorang pendidik secara umum. Muallif hafizahullah mengatakan terkait dengan tugas pendidik, tugas guru secara umum adalah melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini merupakan di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan kaum muslimin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya yang menjadi penyebab terpuruknya kaum muslimin dan penindasan yang dialami oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh orang-orang kufar di berbagai penjuru dunia, penyebabnya bukanlah karena umat Islam ini sedikit, bukan karena tidak paham fiqhul waqi', tidak paham tipu daya orang-orang kufar, sebagaimana ini anggapan sebagian orang. Akan tetapi yang menjadi penyebab utama terbelakangnya kaum muslimin pada hari ini adalah
kejahilan dan kebodohan kaum muslimin terhadap agama mereka, yaitu terhadap agama Islam. Tentu yang kita maksud di sini adalah agama Islam yang murni, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kaum muslimin pada hari ini yang mereka Islam tapi mereka bodoh terhadap agama mereka. Mereka tidak tahu esensi dari agama mereka. Sebagian yang lainnya mereka mengetahui agama Islam. Mereka belajar akan tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya. Sebagian lagi mereka meremehkan aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam. Hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam ini mereka remehkan, mereka gampangkan, mereka nomor duakan. Mereka tidak memandang penting terhadap agama Islam tersebut. Maka dari sini penting bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang profesional, yang ingin menjadi guru yang profesional, untuk melakukan tasfiyah dan tarbiyah ini, untuk membimbing umat agar mereka faham, agar kembali kemuliaan umat Islam sebagaimana mestinya. Dengan cara menerapkan ilmu yang manfaat, mengajarkan kepada umat, dan kita mengamalkan dan tidak menganggap remeh terhadap syariat ini. Dan ketahuilah tidak mungkin kaum muslimin bisa mendapat kejayaan, kemuliaan, kembali izahnya disegani kecuali mereka kembali kepada agama Islam. Maka konsep tasfiyah dan tarbiyah ini butuh ya untuk kita jadikan landasan dalam dunia pendidikan kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Yang pertama adalah tasfiyah. Dia tasfiyah wa tarbiyah. Ini ada dua kata, tasfiyah, tarbiyah. Pertama adalah tasfiyah. Apa yang dimaksud dengan tasfiyah? Tasfiyah adalah apa? Apa tasfiyah? Hah? Pemurnian. Tasfiyah adalah pemurnian. Apa yang dimurnikan? Yang dimurnikan akidah Islam. Memurnikan akidah kaum muslimin dari sesuatu yang menyimpang dalam masalah i'tiqad ini, dari sesuatu yang menyusup ataupun yang disusupkan dalam akidah umat ini oleh musuh-musuh Islam. Sesuatu yang tidak pantas ada dalam akidah kaum muslimin, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, menakwilkannya, mentasbihkannya dengan makhluk, menolaknya. Ini harus kita bersihkan dari diri kaum muslimin. Masalah akidah, masalah i'tiqad ini yang pertama yang harus kita tasfiyah. Maka ini seorang pendidik Islam harus mereka belajar akidah dan mereka juga mengajarkannya. Mereka harus paham akidah yang lurus seperti apa. Kalau mereka tidak paham, bagaimana mereka bisa mengajarkan? Ini yang dimurnikan yang pertama adalah akidah kaum muslimin.
Kemudian memurnikan, yang kedua, memurnikan ibadah mereka dari berbagai macam kebid'ahan yang mengotori kesucian dan kesempurnaan ibadah tersebut. Melakukan ibadah yang tidak dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka kira adalah kebaikan namun hakikatnya adalah keburukan. Perkara bid'ah, perkara muhdas dalam agama. Ini kita harus murnikan. Ini seorang pendidik yang profesional. Harus tujuan utamanya tasfiyah, diantaranya adalah tasfiyah, memurnikan ibadah kaum muslimin tersebut. Kemudian memurnikan fikih Islam dari segala macam penyelisihan, dari segala macam fatwa-fatwa yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat, serta membebaskan, membersihkan kaum muslimin dari taklid buta serta fanatisme terhadap ormas tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu, ustadz tertentu, syekh tertentu. Tidak boleh. Ini harus kita murnikan kaum muslimin, karena setiap orang ini bisa diambil perkataannya, bisa dibuang. Artinya setiap orang itu bisa benar, bisa salah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang fanatik berlebihan. Dia sudah ngefans sama suatu ustadz, akhirnya sewaktu ustadznya salah, dia tidak terima sewaktu ustadznya ini dikritisi, diluruskan, dibenarkan oleh ustadz yang lainnya. Kenapa? Fanatik buta. Sewaktu kelompoknya, yayasannya ditegur karena ada penyimpangan, ada kesalahan, tidak mau dia ditegur, tidak terima. Nah, ini kita harus bersihkan dari sifat-sifat yang demikian. Fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, seolah-olah kelompok yang lain pasti salah, hanya kelompok dia saja yang benar. Ini harus kita murnikan kaum muslimin dari sifat yang demikian ini. Sewaktu ada seorang ustadz salah dalam menyikapi suatu permasalahan fikih, yang mana tidak ada satupun para ulama yang berpendapat seperti ustadz tersebut, ya maka kita katakan ustadz ini salah. Dan biasa manusia salah itu biasa. Bukankah Rasul mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu salah. Maka bukan suatu yang aneh jika ada manusia salah. Tinggal kita luruskan, ustaz, dalam hal ini Anda salah, sambil tetap kita menjaga kehormatannya, mengkritik dengan cara yang benar, dengan elegan, dengan ilmu, dengan basirah, gitu ya. Ini kita harus murnikan. Harus apa? Tasfiyah. Kemudian memurnikan dari muamalah yang buruk, yang menyimpang, baik itu terdapat dalamnya unsur kezoliman, ataupun terdapat goror ataupun riba di dalam muamalah. Maka ini harus kita luruskan, kita bersihkan. Betapa banyak saudara-saudari kita yang mereka tidak faham dalam masalah muamalah. Jika mereka tahu, mereka akan tinggalkan. Jika tahu mereka ini adalah haram, maka mereka akan menjauhinya. Tapi karena apa? Karena mereka jahil. Tadi dikatakan masalah yang utama adalah jahil kaum muslim ini dari agama mereka. Maka butuh tasfiyah. Kita murnikan, oh ini adalah praktek muamalah yang keliru, yang salah, maka harus dibersihkan
dimurnikan kembali kepada muamalah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian juga memurnikan kitab-kitab tafsir, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqaik, kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis yang palsu, serta dongeng-dongeng Israiliyat dan kemungkaran yang lainnya. Ini harus dijelaskan kepada umat, oh ini dalam kitab ini ada hadis yang doif, ada hadis yang palsu, ada hadis yang mungkar. Disampaikan tadi kembali kepada poin bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna. Hatta para ulama, bukan suatu yang mengherankan jika ulama jatuh dalam kesalahan, karena ulama juga manusia. Akan tapi yang benar dari mereka jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Ini yang pertama, yaitu adalah tasfiyah, pemurnian yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, oleh seorang guru, agar kembali kemuliaan Islam, kaum muslimin dari jenjang yang paling rendah, dari level PAUD-nya, SD-nya, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini harus ada tasfiyah. Dan ini merupakan ciri khusus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Dalam tempat-tempat pendidikan mereka harus ada tasfiyah, harus ada pemurnian. Tidak dikatakan semuanya benar, ikut arus saja, di sini senang, di sana senang. Tidak bisa seperti itu, harus ada tasfiyah, harus diluruskan kesalahan umat, kesalahan dari kaum muslimin yang mereka jahil, mereka tidak paham. Ini peran pengajar, peran guru, peran pendidik. Bukan demi rating, demi banyak siswa, banyak yang ikut belajar, banyak yang nyumbang, banyak yang dukung, kemudian semuanya dibenarkan. Tidak ada yang salah, semuanya boleh. Tidak ada tasfiyah. Dan ini penting, ikhwah. Ya, karena seorang pendidik ini bukan hanya orang yang solih, bukan hanya orang yang solih saja, kan, tapi dia harus muslih. Orang yang solih itu kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Dia sholat, kebaikan untuk dirinya. Dia puasa, kebaikan untuk dirinya. Tapi seorang muslih adalah dia tidak hanya memperbaiki dirinya, akan tapi juga memperbaiki orang lain yang ada di sekitarnya. Dia ingatkan, oh ini amalan antum menyimpang dari akidah sahihah, ada kesyirikan di dalamnya. Oh ini ibadahnya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan saya yang mengatakan, tapi para ulama kibar, para imam yang 4, para sahabat tidak ada mengamalkan amalan ini. Ini menyimpang, salah. Oh ini muamalah yang antum lakukan ada unsur ribanya, dan ini diharamkan dalam agama Islam. Seorang muslih yang dia tidak hanya memperbaiki dirinya, akan tapi juga memperbaiki orang yang ada di sekitarnya. Dan orang solih ini dicintai oleh semua orang. Berbeda halnya dengan muslih. Kenapa? Karena sewaktu dia mengingatkan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak semua pelaku kesyirikan ini dapat menerima dengan lapang dada. Sewaktu dia mengingatkan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan tentang adanya amalan yang menyisi sunnah Nabi, ini adalah kebid'ahan, tidak semua pelaku bid'ah itu dapat terima. Sewaktu dia mengingatkan manusia tentang haramnya riba, maka pemakan riba akan merasa tidak senang. Dia mengatakan musik itu haram, menyampaikan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang senang musik tidak akan semuanya terima. Sewaktu dia menyampaikan tentang haramnya zina,
dan perkara-perkara yang mendekati zina, maka seorang yang senang zina tidak akan semuanya bisa terima. Makanya seorang muslim tidak semua orang senang. Ya, dan seorang pendidik adalah muslim, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi dia juga harus meluruskan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya anak-anak didiknya tadi yang dia ajar. Harus diluruskan, oh ini antum salah nih, makan berdiri tidak boleh. Lihat anak-anak makan berdiri, nak salah nak, makan berdiri tidak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Agama kita, agama Islam melarangnya. Duduk ya makan, diingatkan. Muslim. Sewaktu anak-anak melakukan perkara yang menyimpang, ada yang bawa jimat, bisa diingatkan, nah ini salah nak, tidak boleh, disampaikan dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik dan lemah lembut, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Tentu berbeda sewaktu kita mengingatkan anak SD dengan yang SMA. Ini juga harus diperhatikan. Ya, tapi tetap semuanya harus ada yang namanya tasfiyah. Ada perbaikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah, yaitu membina generasi muslim yang telah dibersihkan tadi dari kesyirikan, kebid'ahan, dari muamalah yang menyimpang. Mendidik mereka, membina mereka dengan dasar syariat Islam yang benar, sesuai dengan tuntunan para salafun salih sejak dini. Setelah dibersihkan, setelah dikosongkan ini dari perkara-perkara yang salah, yang menyimpang, maka diisi dengan agama Islam yang murni, yang benar seperti ini. Oh, amalan zikir seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini. Ini dalilnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ini perkataan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dijelaskan. Setelah di tasbiyah, maka di tarbiyah, dididik. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya untuk melakukan hal ini, tasfiyah dan tarbiyah tadi. Ini tidak bisa ya kita hanya berpangku tangan saja dengan cara malas-malasan, tidak bisa. Harus sungguh-sungguh, belajar harus sungguh-sungguh, mendidik harus sungguh-sungguh, mengajar harus benar, tidak bisa main-main. Karena tugas kita berat. Sewaktu kita ingin melanjutkan estafet dalam mendidik, menjadi guru, maka ada tanggung jawab yang besar yang kita emban. Maka tidak bisa kita main-main sambil-sambilan saja, tidak bisa. Harus sungguh-sungguh. Harus ada mujahadah, perjuangan. Baik secara individu ataupun secara kolektivitas. Ada orang yang berjuang individu, berjuang sendiri. Ini juga tak harus totalitas. Begitu juga dengan secara kolektif, bentuk yayasan, bareng-bareng bersama. Makanya tetap harus totalitas. Karena tugas kita berat. Kita harus tasbiyah dalam keadaan lingkungan masyarakat yang seperti sekarang ini. Berbeda dengan orang yang hidup di negara Saudi Arabia yang dari kecil memang sudah ditanamkan akidah sahihah. Akan tapi di masyarakat kita begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Ya, maka
Apakah mungkin bisa dengan cara main-main, dengan tidak sungguh-sungguh? Tidak mungkin, harus sungguh-sungguh, harus totalitas. Ya, harus totalitas. Dan sikap ini sangat diperlukan untuk menegakkan sebuah masyarakat yang islami yang menjadi idaman kita semuanya. Ya, kita ingin tentunya bagaimana kampung kita ini kalau bisa seperti kota Madinah gitu ya. Yang di sana dihidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tentunya kampung kita ini seperti Mekah, Mukarramah, yang para manusia semangat beribadah kepada Allah Taala. Kalau masuk waktu sholat, jalan-jalan penuh, pada jalan semua menuju Masjidil Haram. Iqamat, toko-toko, warung-warung pada tutup, sholat semuanya di pinggir jalan. Tidak takut mereka. Tentu kita ingin seperti itu, ya kan? Ya. Kalau bisa, bagaimana kampung kita bisa seperti Makkah, seperti Madinah? Ya, maka tentu ini butuh mujahadah, ya, butuh perjuangan. Ya. Dari sekarang kita berjuang gitu. Walaupun perjuangan ini tidak mesti harus kita yang menikmati hasilnya. Bisa jadi nanti anak kita, ataupun bisa jadi cucu kita, ataupun cucunya cucu kita nanti, tidak masalah. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Apa yang kita bisa? Ya. Maka para pengajar yang mereka mengetahui hukum-hukum Islam yang benar, dan ini adalah syarat pengajar, syarat guru, pendidik, dia harus tahu hukum-hukum Islam, dia harus tahu akidah sahihah seperti apa, dia harus tahu penyimpangan dalam masalah tauhid, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia harus tahu ibadah yang benar seperti apa, muamalah yang benar seperti apa, sehingga sewaktu ada kesalahan dia dapat meluruskannya. Maka ini adalah syarat seorang pengajar. Seorang yang tidak memiliki, lalu bagaimana dia bisa memberi? Bagaimana dia bisa mendidik kalau dia tidak memiliki apa-apa tentangnya? Maka dari sini mereka harus bersungguh-sungguh mencurahkan perhatian mereka untuk mengajar kaum muslimin. Tadi orang-orang yang telah memenuhi kriteria ini harus sungguh-sungguh dalam mengajar kaum muslimin, mendidik mereka, memahamkan mereka terhadap agama Islam yang benar, agama Islam yang murni, yang pure, baik dari sisi akidah, ibadah, dari sisi manhaj, dari sisi muamalah. Memberikan kepada mereka pemahaman yang benar terhadap cabang-cabang keimanan, syu'ubul iman. Harus diajarkan kaum muslimin terhadap cabang-cabang keimanan ini. Dikabarkan juga kepada mereka tentang cabang-cabang kekufuran agar mereka tidak jatuh kepada kekufuran. Kemudian mengingatkan kepada mereka untuk mengamalkan cabang-cabang keimanan tersebut. Membina manusia di atas pemahaman akidah dan manhaj yang lurus, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Surah Al-Imran ayat ke-79. Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah katakan, akan tetapi kunu rabbaniyun, kunu rabbaniyin, hendaklah kalian menjadi seorang yang rabbani. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Berkata Ibnu Abbas, Abu Razin dan yang lainnya, rabbani adalah orang-orang yang memiliki hikmah, yang bijaksana. Kemudian orang-orang yang alim, memiliki ilmu, pengetahuan agama,
Ini Rabbani, alim dan bijaksana, serta memiliki kemurahan hati, tidak sombong. Ini Rabbani. Artinya dia siap menerima kritik, siap mengakui kesalahan. Ini pendidik yang benar, Rabbani. Berkatalah Hasan dan yang lainnya, yang dimaksud dengan Rabbani adalah orang-orang yang alim, berilmu. Ini syarat utama. Seorang pendidik yang Rabbani, dia harus memiliki keilmuan yang benar. Ilmu tentang dinullah, ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi SAW, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Atha Al-Qurasani, Atiyah Al-Aufi, Ar-Rabi bin Anas. Diriwayatkan dari Al-Hasan, makna dari Rabbani adalah orang-orang yang dia bertakwa dan dia juga merupakan ahli ibadah. Seorang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Taala. Artinya dia tidak hanya tahu teori saja, tapi dia juga mengamalkannya. Ini Rabbani. Ya. Jadi syarat seorang pengajar tadi yang profesional, yang Rabbani, dia harus berilmu, memiliki ilmu, kemudian memiliki hikmah, kebijaksanaan. Tahu dia kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus maju, kapan harus bertahan. Ini orang yang memiliki kebijaksanaan. Tidak setiap kesalahan harus dia tanggapi di depan umum, dan tidak juga setiap kesalahan harus dia diamkan. Dia diberikan oleh Allah Taala hikmah, kebijaksanaan dalam mengambil sikap. Kemudian dia juga mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ini Rabbani. Kunu Rabbaniyin, jadilah kalian Rabbaniyin. Kemudian Allah katakan, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian senantiasa mengajarkan Alkitab, mengajarkan kitabullah. Maka untuk menjadi Rabbaniyin, ya, yang senantiasa mengajarkan kitabullah, orang-orang yang mengajarkan kitabullah, maka harus menjadi insan yang Rabbani ini. Karena kalian senantiasa mengajarkan kitabullah. Nah, harus berilmu, harus belajar artinya. Kemudian selanjutnya Allah katakan, wa bima kuntum tadrusun. Dan terhadap kitabullah itu bukan hanya kalian ajarkan, tapi juga kalian pelajari. Artinya seorang pengajar pun, seorang pendidik, seorang guru, selain dia mengajarkan kitabullah, mengajarkan agama Islam ini, mereka juga tetap harus terus belajar. Jangan udah jadi ustadz malas untuk belajar, malu untuk menuntut ilmu. Kenapa? Sudah ustadz. Oh, yang ngisi kajian itu S1, saya sudah S2. Oh, ini cuma lulusan pondok, saya sanad ilmunya lebih tinggi. Ya, tetap harus belajar, tetap harus menuntut ilmu, semangat belajar. Ya. Ya, inilah Rabbani. Mereka senantiasa berpegang dengan Al-Quran, hadis, memiliki pemahaman yang lurus, hikmah, bijaksana, ya, dan terus belajar serta mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan tadi mereka tidak cukupkan diri mereka karena ilmu itu sangat luas, terus mereka belajar, ya, sampai masuk kepada liang kubur, baru berhenti belajar. Inilah jalan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi Anda dan bagi antum semuanya, ya, untuk memecahkan problematika umat ini, masalah yang menimpa umat ini. Yang kita tadi sebagai seorang mudarris, sebagai seorang guru yang mengajar anak-anak, tentu tadi kita katakan kita ingin agar kembali kejayaan umat Islam ini. Kita mengajarkan kaum muslimin, ya, agar kembali izzah,
agama Islam ini, kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman ya dalam Quran surah Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tabaraka wa taala, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong agama Allah. Apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah tabaraka wa taala? Ya dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir oleh para mufassirin, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mendakwahkan agama Allah, menyampaikan agama Allah tabaraka wa taala. Ini termasuk menolong agama Allah tabaraka wa taala, mengajarkan agama Islam, membela agama Islam dari penyimpangan-penyimpangan, mengingatkan manusia dari kesyirikan, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dipalsukan oleh manusia. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah tabaraka wa taala. Ya, kemudian juga dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang menolong agama Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Allah taala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah taala pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah taala laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, qawi, aziz, maha perkasa. Walaupun sungguhnya Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah mengingatkan, barang siapa yang menolong agama Allah, kemudian Allah ingatkan, Allah itu sebenarnya kuat kok, qawiyyun aziz. Tidak usah kalian tolong pun Allah sudah bisa. Ya, Allah mengingatkan agar tidak besar kepala manusia ini. Kemudian apa ciri-ciri orang yang menolong agama Allah taala tersebut, yang mereka ini akan ditolong oleh Allah taala? Allah taala katakan, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang jika Allah teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi Allah, maka mereka mendirikan salat. Karena amal soleh, mereka dirikan salat. Wa atauz zakat, dan mereka menunaikan zakat, membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, berdakwah ilallah. Ini orang-orang yang akan pasti mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, ini terlihat jelas menggambarkan tentang bagaimana datangnya pertolongan Allah tabaraka wa taala. Syarat datangnya pertolongan Allah tabaraka wa taala adalah dengan menolong agama Allah tabaraka wa taala. Dan di antara ciri orang yang menolong agama Allah tabaraka wa taala, yang mereka mendirikan salat, membayar zakat, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah ila Allah tabaraka wa taala, akan mereka dapati pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Mereka tegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tauhidkan Allah tabaraka wa taala dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling utama adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, mencegah manusia dari menyekutukan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang cabang-cabang keimanan, yang mana iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 73 sampai 79 cabangnya. Kemudian Rasul katakan, wa 'alaha qaulun la ilaha illallah, dan yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya kita senantiasa dakwahkan tauhid.
para pengajar, para pendidik. Ingatkan terus tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat kehinaan. Ya. Dan ini jelas sekali sebab manusia mendapatkan kehinaan adalah jika mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Habis ini pelajaran apa? Tahfiz. Baik, sedikit lagi insyaallah. Oh ya, fadal. Dari sini jelaslah sebab lemahnya kaum muslimin yang menjadikan kaum muslimin ini terus ditindas, lemah, tidak ada izzahnya. Adalah apa? Jauhnya mereka dari agama Allah. Makanya tadi butuh tasfiyah dan tarbiyah. Jauh mereka dari agama Islam. Walaupun KTP mereka Islam, mereka tidak paham agama Islam itu apa. Bagaimana esensi dari agama Islam. Mereka tidak tahu apa cabang-cabang keimanan. Kalau mereka tidak mengetahui, lalu bagaimana mereka bisa mengamalkannya. Mereka tidak tahu cabang-cabang kekufuran. Kalau mereka tidak mengetahui, bagaimana mereka bisa meninggalkannya. Inilah tadi tugas para pendidik, ya, para guru. Ini tugas secara umum, secara mujmal. Ini yang paling penting. Bukan kita katakan pelajaran lain sama sekali tidak penting. Pelajaran-pelajaran umum, matematika, kemudian IPA, ataupun yang lainnya. Ini penting, tapi cukup sekedarnya saja gitu. Kadarnya beda dengan ilmu din, ilmu agama ini. Karena syarat jika kita ingin mulia, ingin kembali izzahnya tadi adalah kembali kepada agama Islam ini. Ini kuncinya. Jauhi perbuatan yang mungkar. Pasti akan datang tuh pertolongan dari Allah Taala. Syaratnya apa? Kembali kaum muslimin kepada agama mereka. Dengar hadis Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan sistem inah. Jual beli yang diharamkan. Wa akhadhtum adnabal baqar. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i. Dan ridho terhadap pertanian. Dua hal ini menggambarkan tentang bagaimana manusia telah terbuaikan dengan perhiasan dunia. Wa taraktum al-jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Tidak mau lagi jihad, sudah terfitnah dengan dunia, cinta dunia. Tidak mau menuntut ilmu, nanti kerja apa gitu ya. Tidak mau belajar, menuntut ilmu. Anak-anaknya udah belajar dunia aja. Nanti kalau belajar agama makan apa? Tidak mau jihad belajar. Belum lagi jihad dengan mengangkat pedang. Jika ada di sana jalan untuk jihad yang syar'i, tentunya yang benar. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya yang akan dirasakan oleh kaum muslimin? Sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah Taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah jadikan kalian hina, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kehinaan pada saat manusia telah lalai dari agama Allah Taala, tidak mengindahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah timpakan kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut. Tidak akan Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum. Sampai apa?
jalan keluarnya, solusinya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama Islam. Ini solusinya. Ikhwah, jika ingin sukses, ingin kembali ke jalan Islam, ajak kaum muslimin kembali ke agama Islam. Agama Islam yang pure, tentunya yang murni. Bukan agama Islam yang sudah diubah-ubah, bukan. Tapi agama Islam yang diturunkan Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga Allah Taala muliakan mereka para sahabat. Maka jalan bagi kaum muslimin untuk kembali izzahnya, kejayaannya adalah dengan kembali ke agama Islam, agama kita. Ini solusinya. Setelah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Nah, inilah yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Ini tasfiyah dan tarbiyah kita. Kita bersihkan mereka dari segala macam penyimpangan. Kemudian kita isi dengan agama Islam yang pure, yang murni. Ajak mereka untuk kembali kepada agama Islam. Kita lihat bagaimana kasus pada perang Uhud. Sewaktu kaum muslimin mereka tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya kaum muslimin sudah akan menang. Orang-orang musyrikin Makkah sudah lari kocar-kacir. Akan tetapi para pemanah yang berada di Jabal Rumman, mereka bermaksiat, mereka tidak lakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka turun, padahal Nabi perintahkan jangan turun apapun keadaannya. Mereka maksiat, apa yang menimpa kaum muslimin pada waktu itu? Kekalahan. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan? Tidak mengikuti, tidak mengindahkan perintah Nabi Muhammad SAW. Lihat hari ini jamaah, berapa banyak sunnah Nabi SAW yang dilanggar. Maka pantaslah keadaan kaum muslimin seperti ini sekarang. Tidak ada izahnya, di mana-mana ya dihinakan. Solusinya satu, kembali kepada agama Islam, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita dakwahkan, kita sampaikan kepada anak didik kita. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Ini tugas yang paling utama. Adapun yang lainnya tadi kita katakan ya tidak lebih penting daripada tugas yang paling utama ini. Tetap kita berikan pelajaran yang lain sesuai dengan porsinya. Tapi ini yang paling penting. Ini yang paling penting, yaitu melakukan tasbiyah dan tarbiyah. Dan ini adalah tujuan umum. Ya, tujuan umum yang harus kita lakukan, yang harus kita capai. Yang harus kita capai, dan ini adalah hadaf. Tujuan kita, target kita, bagaimana tadi anak-anak ini bisa lurus akidahnya, bisa lurus manhajnya, benar muamalahnya, bagus akhlaknya. Ya, ini tujuan kita. Ya, ini adalah tujuan umum. Adapun tujuan khusus, ya tugas khusus, ya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.